Merdeka, merdeka, merdeka. Silakan duduk sebentar. Terima kasih buat Pastor Johan dan Ibu Angel, sangat memberkati kami. Walaupun kami tidak lama berteman ya, cuma ketemu sekali barusan. Kalau mungkin Pak Yusak sudah beberapa kali. Ya memang ada apa ya, feeling gitu loh. Maksudnya itu ya it's okay ya. Tadi kalau Bu Angel bicara ya, mereka ini berdua sangat humble. Padahal saya nggak ngerti ya, bagaimananya kan saya nggak tahu. Tetapi Tuhan lebih tahu ya. Ya terima kasih kalau tempat kami jadi tempat perdananya Ibu ya, luar biasa. Kok kayak sudah berprofesional. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Beberapa tahun lalu, si jahat setan memakai orang-orang rohani yang hidupnya bercelah untuk menghentikan langkah kaki Pastor Angel Johan dalam melayani Tuhan. Hari ini Kairos Tuhan tiba. Nyata kemenangan ada di pihak Tuhan. Pastor Angel dan Dr. Johan saat ini sedang mengisi KKR undangan pelayanan dari gereja-gereja di Malaysia. Izinkan saya menayangkan khotbah Pastor Angel Johan di gereja GAB Mahanaim Sidoarjo. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini, kami mau tenang di hadapan hadirat-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang menegur kami, menasehati kami, mengajari kami, sehingga kami sampai di sana, sampai pada waktu-Mu Tuhan, sampai pada rencana-Mu, sampai pada panggilan-Mu, sampai pada tujuan ilahi dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, pengurapan-Mu turun atas setiap kami, atas hamba-Mu yang memberitakan dan setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini. Berkati juga setiap tangan-tangan kami yang memberi pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Jesus. Persembahan dapat dijalankan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa kau mendengar
hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati lembah lewat lembah Engkau menemani aku. Kau temani. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku datang bersama-Mu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami Tuhan. Ku datang bersama-Mu. Mari Bapak Ibu kita kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku datang bersama-Mu, Bapa. Ku datang bersama-Mu, Bapa. Ku datang bersama-Mu, Benar Tuhan, kami hanya akan tenang jika bersama-Mu Bapa. Untuk pagi hari ini Engkau datang mengurapi kami dan berfirman di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu dan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami dan juga menguraikan kata demi kata agar setiap kami dapat menangkap isi hati-Mu. Urapi setiap kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap menerima kebenaran firman-Mu. Mari semua jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama izinkan saya berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan juga kepada Bapak dan Ibu Gembala, Pastor Evi dan juga Om Tanto. Terima kasih, thank you for having me here. Saya baru 2 kali ya berjumpa dengan Tante Evi dan juga Om Tanto, juga saudara semua. Tetapi saya merasakan, saya menikmati pujian penyembahan di sini. I feel like home. Amin. Pagi hari ini tema kita adalah Yesus sumber mukjizat. Amin. Mari sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya
kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sama-sama kita katakan amin. Nah, saudara yang terkasih, yang pertama, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Amin. Kenapa bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita? Karena Tuhan membayar harga yang mahal di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Amin. Karena itu kita harus sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Bilur-bilur Yesus harganya mahal, saudara. Darah Yesus mahal harganya di atas Kalvari. Dia menebus setiap kita, dia menyelamatkan hidup kita. Karena itu dia disebut Sang Juru Selamat. Saudara yang terkasih, iblis si jahat hanya bisa dikalahkan oleh darah anak domba. Amin. Nah, saudara yang terkasih, mungkin kalau saudara pernah dengar yang disampaikan oleh Pastor Johan, suami saya itu gudang penyakit. Kenapa disebut gudang penyakit, saudara? Dari sejak masa kecil saya sakit-sakitan terus, keluar masuk rumah sakit. Sakit yang saya boleh bilang itu adalah menuju kematian. Maut berkali-kali mau merenggut nyawa saya. Saya pernah sakit hepatitis C yang secara apapun tidak dapat diselamatkan lagi. Waktu kecil perut sampai mengembung, seluruh badan sudah kuning, saudara. Tidak dapat diselamatkan. Dokter berkata, bawa pulang kepada orang tua saya untuk hanya bisa menunggu waktu saja. Tetapi saya dapat melewati itu semua. Saya percaya itu sudah dalam rencana Tuhan. Amin. Saya mengalami sakit lambung, saudara. Seperti Yesus ditusuk lambungnya, keluar darah. Saya sakit lambung itu udah kronis. Ma-nya sudah kronis. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin mengalami sakit kronis ma-nya. Saya mengalami kronis ma itu sudah sampai tahap muntah darah, keluar darah. Waktu itu mungkin ada diagnosa seperti sakit TBC dan sebagainya, tidak ditemukan. Ketika diteliti lebih lanjut diagnosanya, ternyata lambung saya sudah hancur-hancuran, saudara. Sudah bolong-bolong. Itu yang membuat saya berdarah-darah. Saudara, saya pernah mengalami sakit HNP. 2 minggu lamanya saya terbaring, tidak bergerak, lumpuh total. Waktu itu saya sedih. Saya merasakan hidup ini sejak kecil banyak sekali penderitaan dan malapetaka. Tapi percayalah saudara, semua yang Tuhan izinkan di hidup kita itu untuk mendatangkan suatu rencana Tuhan yang baik. Amin. Pagi hari ini mungkin ada di antara saudara yang mengalami sakit seperti itu. Percaya, oleh bilur-bilur Yesus kita dapat disembuhkannya. Amin. Nah, saudara, dalam perjalanan hidup saya, ketika saya meresponi panggilan Tuhan, hidup saya diproses. Berat sekali, saudara. Kalau hari ini saya boleh berdiri di mimbar Tuhan, itu semua karena kemuliaan Tuhan. Bukan karena apapun, bukan karena kuat dan gagah saya, tapi itu semua rencana Tuhan. Ketika saya meresponi panggilan Tuhan, saya didiagnosa sakit breast cancer. Waktu saya mendapat berita itu, saudara, hari ini kalau saya menangis itu karena saya menangis bahagia. Karena Yesus yang telah memilih saya, saudara. Saya diizinkan sakit breast cancer. Saya percaya wanita manapun yang mengalami seperti ini akan sangat down. 1 minggu lamanya saya tidak bisa berbuat apapun. Kala itu maklum saudara, saya baru dipertemukan oleh Tuhan dengan
Pastor Johan, suami saya. 1 minggu itu membuat iman saya merasanya terbang, saudara. Saya merasakan, Tuhan, saya ini baru loh Tuhan meresponi panggilan Tuhan. Ternyata saya sakit yang mematikan. Sakit yang semua wanita pasti takut. Kenapa? Karena saya juga punya background. Mama papa saya punya sakit kanker. Mama menderita sakit kanker payudara 5 tahun setelah operasi menyebar ke paru-paru dan kemudian 6 bulan meninggal. Papa juga sakit leukemia menyebar ke hati, kanker hati dan kemudian meninggal. Saya takut, saudara, waktu itu. Tetapi suatu malam saya melihat cahaya di kamar saya. Saya tahu itu Tuhan. Tuhan datang. Tuhan datang. Lembut sekali. Dan saya merasakan ada angin yang begitu lembut, saudara. Semilir angin yang lembut tetapi dingin seluruh badan saya. Kemudian saya tertidur, saudara. Saudara yang terkasih, Tuhan mau semua kita diselamatkan. Karena itu dia berkorban di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita bisa diselamatkan. Kita beroleh mukjizat. Lalu saya punya keberanian untuk waktu itu, karena baru diperkenalkan Tuhan. Dan saya baru meresponi Tuhan. Saya telepon, saudara, kepada Pastor Johan. Saya berkata, Pak, telepon, saudara. Waktu itu saya masih tinggal di kota Bandung. Pak, cuma bisa itu. Mungkin saat itu Pastor Johan bingung. Kenapa cuma panggil, Pak, berhenti. Lalu saya nangis, saudara. Kalau saya ingat hari itu, saudara, rasanya saya tidak bisa membayar kebaikan Tuhan. Saudara, saya cerita bagaimana saya didiagnosa. 3 dokter berkata, saya menderita breast cancer, sudah stadium akhir dan ganas. Saya gemetar, saya menangis. Mungkin berjam-jam, saudara. Seorang Pastor Johan hanya mendengar raungan tangisan saya. Tidak bisa berteriak, tapi saya berteriak. Saya bilang, Pak, kenapa begini? Saya baru meresponi panggilan Tuhan. Saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Saya nangis, saudara. Saya percaya kalau saudara mendapat berita seperti itu, pastilah kita manusia lemah, saudara. Kita kuat karena kita punya Yesus. Lalu saya bercerita, dan kemudian Pastor Johan menyampaikan kepada saya, mungkin sakitmu ini tidak lazim. Saudara tahu, hari-hari saya hanya dipenuhi dengan penderitaan malapetaka, sakit dan sakit. Sakit lambung, didiagnosa sakit cancer, breast cancer, udah stadium 4, dokter bilang harus cepat dioperasi. Kalau tidak akan ada penyebaran. Harus diambil. Saudara bayangkan, saudara, seorang wanita harus diambil payudaranya. Dan saya teringat waktu mama sakit, saya mendampingi hingga beliau pulang ke Tuhan. Bagaimana melalui proses kemoterapi, bagaimana melalui proses radiasi, sehingga kepala gundul, badan tidak kuat, semakin hari semakin lemah. Saya ingat itu, saudara, dan saya merasakan sebentar lagi juga saya akan mati. Tetapi Tuhan tidak berkata seperti itu, saudara. Tuhan yang kita sembah Yesus, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Mukjizatnya dia beri untuk kita. Saudara, itu merupakan bagian dari pekerjaan iblis. Ya, Tuhan izinkan untuk supaya kita dipakai. Amin, Tuhan memberkati kita. Nah, saudara yang terkasih,
Saya jalani tahap demi tahap, tidak selesai sampai di sana. Saya mengalami juga tumor otak. Saudara, berbagai macam penyakit, dan itu disebut gudang penyakit, itu saya bilang iya di dalam hidup saya. Tapi hari ini saya tahu semua itu ada rencana Tuhan yang baik untuk hidup saya dan juga untuk saudara. Amin, saudara. Saudara yang terkasih, bilur-bilur Yesus adalah mukjizat bagi kita. Amin. Siapa yang mau menerima mukjizat? Amin. Saya percaya mukjizat Tuhan itu tersedia bagi kita semua anak-anak yang mengasihinya. Amin. Kitab suci berkata, hidup masa lalu kita itu seperti sesat, seperti domba yang sesat, saudara. Saudara yang terkasih, kalau pada hari ini mungkin ada di antara kita merasa hidupnya tidak di dalam tracknya Tuhan, kita tersesat. Apa yang membuat kita sesat, saudara? Egonya kita, kebencian, kekecewaan, akar pahit yang menumpuk di hidup kita itu dapat membuat hidup kita tersesat, saudara yang terkasih. Di masa lalu, saya juga seperti itu, saudara, ketika saya belum bertemu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan hadir, Tuhan memilih saya, sehingga saya dapat berdiri di mimbar ini. Kalau tidak, berarti 12 tahun yang lalu, saya sudah tidak ada. Tapi Tuhan baik. Tuhan mempertemukan saya kepada Pastor Johan, suami saya, sehingga Tuhan mengubahkan hidup saya. Saudara, ketika kita sudah dibaptis, saudara, kita sudah menerima kuasa dari Tuhan. Kita menerima mukjizat dari Tuhan di hidup kita. Amin. Karena itu, hidup yang sesat itu ketika kita lebih memperhatikan orang luar daripada orang di rumah kita. Contoh, misalnya kita mengasihi orang luar lebih dan tidak mengasihi orang-orang di rumah kita. Kita tidak peduli dengan orang tua, mertua, kakak adik kita. Nah, itu bisa menyesatkan hidup kita. Kita melakukan satu yang baik, yang satu ditinggalkan. Sedangkan Tuhan berkata, yang satu kamu lakukan, yang satu juga harus kamu lakukan, saudara. Sekecil apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan melihat hati kita. Amin, saudara. Seringkali dalam hidup kita itu, kita menyimpan banyak kekecewaan. Kita menyimpan rasa benci terhadap sesama. Tetapi kita tidak mau keluar dari kotak itu, terpenjara, saudara. Nah, saudara, izinkan saya untuk mengingat kembali apa yang Tuhan pesankan dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12. Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan apa, saudara? Roh-roh jahat di udara. Saudara, kitab suci berkata musuh kita itu bukan manusia. Musuh kita itu iblis. Karena itu iblis takut darah anak domba. Takut dan hanya bisa dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Karena itu apa yang Tuhan telah lakukan di hidup kita, mari kita bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, setelah saya disembuhkan dari sakit kanker payudara, breast cancer, saya baru tahu di dalam hidup itu ada dua, saudara. Mengalami baru mengerti, atau kita mengerti baru mengalami. Saya mengalami dan kemudian saya tahu ada pekerjaan Tuhan.
setan mencoba untuk menghambat pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan di hidup saya. Tapi karena ada penyertaan Tuhan, ada bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan buat saya dan saudara, saya percaya kita semua diselamatkan. Saudara, ketika sudah dioperasi, singkat cerita saya dioperasi, dan kemudian dokter berkata setelah dipatologi, ini tidak ganas. Saudara, waktu saya mau dioperasi, Pastor Johan berkata kepada saya, percaya, Yesus sanggup menyembuhkan. Percaya mukjizat Tuhan. Saya bilang, amin. Saudara, ketika mau masuk ke dalam ruang operasi, saya merasakan seluruh tubuh saya gemetar. Tetapi satu yang saya pegang, saya beriman. Dan saya percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Dan kemudian dioperasi, waktu di dalam ruangan operasi itu saudara, satu buah lagu menghantar saya. Saya tahu itu Tuhan hadir. Bahwa Yesus engkau juru selamatku. Yesus engkau juru selamatku. Dalam janjimu, ada janji Tuhan. Saya pegang itu saudara. Waktu itu saya belum melihat apapun. Saya hanya taat dan percaya sama Tuhan saudara. Saya percaya Tuhan sanggup. Sebab di atas kayu salib, darahnya telah menebus setiap kita. Untuk hidup memuliakan namanya dan hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Ini pertama kali saya berdiri di mimbar Tuhan di GAB Mahanaim. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Evi dan juga Pastor Tanto. Saya bersuka cita, saya bermegah. Kenapa? Ini perdana saudara. Dulu saya pernah dijadwal saudara di Surabaya. Tapi saya boleh katakan saya cinta Sidoarjo. Saya mengasihi GAB Mahanaim. Saya mengasihi saudara semua. Kenapa? Tuhan memilih gereja GAB Mahanaim di bawah pengembalaan Pastor Evi dan Tanto mencapai perkenanan Tuhan. Amin. Saya dijadwal dulu, dibelikan tiket, pergi dan juga pulang. Banyak tempat-tempat yang saya akan layani. Tetapi si jahat iblis menghancurkan itu semua. Lewat apa saudara? Di dalam pelayanan saya mendampingi suami saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan. Mereka berkata saleh, hidup saleh. Mereka melayani di mimbar Tuhan. Tetapi mereka lupa. Mereka tidak bertanggung jawab kepada Yesus yang mereka sebut nama Yesus. Setan merusak itu semua saudara. Lama sekali. Tidak hanya kepada saya, tetapi berefek kepada pelayanan suami saya, Pastor Johan. Semua pelayanannya di Jawa Timur kala itu dibatalkan, ditolak. Bahkan saudara bayangkan, tidak ada tempat untuk berbaring saudara. Apa salah kami? Justru orang-orang yang mengeluarkan kata-kata fitnah, menolak kami. Orang-orang yang mengatasnamakannya sudah melayani Tuhan dan hamba Tuhan. Tapi kami hanya melihat Yesus. Tuhan izinkan, Tuhan mempersiapkan. Seperti Pastor Evi bilang tadi, God's time, waktu Tuhan. Sekarang waktu Tuhan. Pertama, dan saya diutus Tuhan untuk melayani di GAB Mahanaim. Kita beri sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Saya bermegah sebab kalau tidak 12 tahun yang lalu saya sudah tidak ada. Sudah terkubur, mati. Tapi Tuhan jalan-jalannya tidak terselami saudara. Dia disebut juru selamat. Ketika saya mendengar sebuah lagu itu, saya berserah total kepada Tuhan. Saya bilang, Yesus tolong. Saya cuma bilang begitu, Yesus tolong. Kemudian dioperasi, selama 2 jam keluar, benjolan itu sebesar 5 cm.
Saudara, Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Benjolan bagi kita mematikan, bagi kita ada suatu ketakutan. Tetapi di hadapan Tuhan, Dia bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Amin, saudara. Saya juga teringat tahun 2016 akhir kira-kira sampai 2017. Pastor Johan suami saya diutus Tuhan untuk masuki Jawa Timur, tepatnya kota Surabaya. Waktu itu saya sangat ingat sekali, masih ingat sampai hari ini. Beliau mendatangi seorang sahabatnya di Surabaya, seorang hamba Tuhan. Waktu itu mengembalakan sebuah gereja. Berbicara dan saya mendengar beliau menyampaikan, "Bro, Tuhan utus saya di kota ini untuk penginjilan lewat radio." Percakapan itu selesai, singkat cerita. Karena Pastor Johan di hidupnya melakukan semua kehendak Tuhan dan dia juga sangat menghormati dan menghargai pertemanannya. Lalu kemudian apa yang diterima saudara? Fitnahan, caci maki, juga menolak semua. Tetapi Tuhan, Dia berjalan di depan kita dan kita mengikuti kaki Tuhan yang berlemak itu, jejak kaki Tuhan yang berlemak. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di kemudian hari, selepas 1 tahun pengutusan yang pertama, banyak sekali bayar harga saudara. Di masa lalu, mungkin saya memegang berkat yang cukup banyak dari Tuhan. Saya hidup boleh dibilang berkelimpahan. Tetapi waktu pengutusan di Surabaya itu, Pastor Johan suami saya sampai menjual mobilnya, mobil kesayangannya, sebuah mobil Pajero untuk ditabur, untuk memberkati kota Surabaya sebagaimana Tuhan perintahkan. Nah, saudara, banyak harga mahal yang kami harus bayar. Anak-anak kami terutama sekolah, mereka harus naik kendaraan umum. Dan saya juga menghitung uang kerincingan saudara. Kalau saudara dari pasar, ibu-ibu terutama, mungkin bapak-bapak juga kan mengumpulkan 1.500, ya kan saudara? Nah, di dalam tong, ya ditaruh ya saudara. Itulah yang saya hitung dengan air mata. Tetapi saya percaya Tuhan tidak berhutang saudara. Amin. Apa yang telah kita tabur, apa yang telah kita semai itu menjadi benih tumbuh subur di hadapan Tuhan. Dan kemudian suatu hari setelah selesai pengutusan yang pertama, Tuhan berfirman dan pesan ke suami saya berkata begini. Selesai di Surabaya, kembali ke Jakarta, ambil waktu bersama keluarga untuk berdoa. Nah saudara masih ingat bahwa di Surabaya terjadi bom gereja-gereja Tuhan? Ada orang masuk dan kemudian memporak-porandakan. Itu sudah ada dalam penglihatan dan nubuatan yang disampaikan oleh suami saya. 1 tahun kami tidak mengambil pelayanan sama sekali karena memang Tuhan suruh berdiam diri. Nah saudara, kemudian kami mendengar cerita yang sangat miris sekali. Sahabatnya yang tadi suami saya berkata, "Bro, aku minta dukungan doa dan juga Tuhan mengutus di Surabaya ini untuk penginjilan radio," mengalami kehidupan yang sangat tragis. Dia jatuh, terlempar dari rumah Tuhan, dikeluarkan dari rumah Tuhan saudara. Jauh dari keluarga, bahkan tempat tinggal pun sudah tidak ada. Saudara, hari ini Tuhan pesankan kepada kita, apa yang keluar dari mulut, bibir kita, lidah kita, harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lidah kita ini saudara, harus dijaga. Siapa yang jaga?
kita sendiri, saudara. Lidah ini Tuhan udah bilang kuasai lidah. Karena itu apa yang kau gemakan, engkau juga harus makan buahnya. Kami sedih, saudara. Jujur sedih. Dan ketika hari pernikahan kami, suami saya mengantarkan undangan kepada sahabatnya ini, saudara. Dari jauh dia melihat suami saya dan kemudian memeluknya. Dan berkata apa, saudara? Membuat suami saya juga menitikkan air mata. Bro, kamu tidak berubah ya? Kamu masih ingat aku? Dia peluk suami saya. Dan suami saya berkata, saya masih sama seperti dulu. Aku masih seperti yang dulu. Dia menangis, saudara. Yaitu saudara, Tuhan berkorban di atas kayu salib untuk menebus kita. Tuhan juga menjanjikan kelimpahan di dalam hidup kita. Amin. Kalau saat ini, hari ini, ada di antara kita yang masih hidup sakit-sakitan, masih hidup terpenjara dengan kemiskinan, masih di dalam terpenjara dengan kebencian, mari kita introspeksi diri kita. Berarti ada yang salah di dalam hidup kita. Mari cepat berbalik kepada Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan membukakan jalan-jalan baru untuk hidup kita. Amin, saudara. Saudara, jerat dan tipu daya iblis hanya akan menghancurkan masa hidup, masa depan kita. Saudara percaya itu? Karena itu, tetap teguh dan bertahan. Dari kejadian-kejadian itu, dari saya mendampingi suami saya dalam pelayanan, saudara, saya melihat banyak sekali anak Tuhan yang tersesat. Kenapa tersesat? Mereka rajin beribadah. Sorry to say, saudara, mungkin Kristennya hanya sebatas KTP. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. They don't know what God want, but what they want. Sedangkan Tuhan ingin kita hidup seturut dengan firman-Nya. Amin, saudara. Saya melihat buah dari kesabaran, kerendahan hati, teladan hidup mentor saya, saudara. Pastor Johan adalah mentor dari Tuhan buat hidup saya. Saya percaya semua yang saya alami Tuhan izinkan terjadi untuk saya boleh bagikan kepada saudara. Karena itu iblis menghadangnya yang lalu. Tapi hari ini Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya, bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Amin, saudara. Saya melihat apa yang dilakukan oleh suami saya mencontoh, dan di dalam bimbingan beliau saya praktek langsung. Tidak hanya sebatas kata-kata, tapi saya praktek langsung. Saya melihat beliau dipertemukan dengan orang-orang besar Tuhan di bangsa ini, dan juga akan dipertemukan dengan orang-orang besar di bangsa-bangsa lain. Saudara yang terkasih, bukan saya hadiah dari Tuhan untuk Pastor Johan, tetapi justru Pastor Johanlah hadiah dari sorga, dari Tuhan untuk hidup saya. Amin, saudara. Hari-hari ini ada banyak sekali kita dengar di medsos, peperangan terjadi, banyak sekali kelakuan-kelakuan orang di luar sana yang tidak terpuji. Kalau kita buka medsos kita bisa lihat. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, bertahan. Sebab Tuhan datang, Dia memberikan kelimpahan untuk hidup kita. Dia menjanjikan itu, saudara, di hidup kita. Amin, saudara.
Dan bulan depan saya dan suami diundang untuk KKR di Malaysia. Itu sebuah KKR gabungan daripada Persekutuan Wanita Sekota Pitas. Dan saya bermegah sebab Tuhan membuka pintu timur di Sidoarjo ini untuk saya bagikan apa yang telah lama sekali Tuhan untuk sampaikan kepada umat-umat Tuhan di sini di Jawa Timur, tapi malah Tuhan menempatkan saya perdana di sini. Terima kasih saudara-saudara semua. Dan saya percaya apa yang saya alami, kalau saudara hari ini mengalaminya, tetap bertahan. Percaya bahwa Yesus itu, dia juru selamat. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia izinkan segala sesuatu terjadi di hidup kita. Dia juga akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di hidup kita. Amin, saudara. Pertama kali waktu saya berjumpa dengan Tante Evi, Ibu Gembala dan juga Bapak Gembala, Saudara Om Tanto, ada satu ikatan roh yang mendalam. Sorry to say, saudara, saya bukan memuji, tapi bukan orang yang gampang atau biasa memuji, tapi ini dari the bottom of my heart, Tante Evi. Ada satu ikatan roh. Selesai pelayanan ini kan kami menuju besoknya ya, menuju ke Mojokerto, satu mobil dengan Tante Evi dan juga Pak Yusak. Saya merasakan ada satu ikatan roh. Saudara ini adalah orang-orang yang beruntung menurut saya di GAB. Kenapa? Punya teladan Bapak dan Ibu Gembala. Setiap pagi dari Senin sampai Sabtu, saudara dibekali dan diberkati firman Tuhan. Konsisten. Dimanapun beliau berada, saya tahu, saya melihat di IG-nya, luar biasa saudara. Tidak untuk hidup mereka lagi, tetapi untuk menyenangkan Tuhan dan memberkati umat-umatnya. Konsisten. Mungkin ada di antara kita jam 6 pagi masih terlelap, tidur, tapi beliau sudah standby untuk memberkati saudara, menyampaikan firman Tuhan. I'm so proud of you, Tante Evi, Om Tanto. Dan waktu di Mojokerto, selepas selesai kami juga sempat makan ya saudara, di sebuah rumah makan. Itu membuat saya melihat Tuhan juga nyata saudara. Kita harus punya mentor dan meneladani hidup mereka. Tante Evi pesan makanan buat Om Tanto. Ini kesukaannya gitu. Nah, Pak Yusak dan kami juga pesan. Saya lihat gini saudara, pagi-pagi sebelum berangkat, beliau sudah menyiapkan untuk suaminya Yerusalemnya dulu, baru memberkati keluar. Itu luar biasa saudara. Itu contoh teladan. Saudara berbahagia di tempat ini. Keluar, pulang karena udah mungkin sore ke malam, dibekali juga. Luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Kita semua disayang Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Karena itu Tuhan memberi kita ada mentor, ya saudara, ada mentor di hidup kita yang kita tahu bobot bibit-bibit hidupnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Bertahan saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan bertahan. Bertahan. Karena Tuhan ada. Amin. Saya undang pemuji penyembah Tuhan. Kita naikkan satu lagu sebagai bagian penutup saudara. Nanti ibadah kedua, sesi kedua kita akan lanjut. Ada banyak sekali mukjizat Tuhan, ada banyak sekali karya-karya Tuhan lewat hidup kami untuk dibagikan bahwa Tuhan nyata ada saudara. Satu hal yang selalu kita minta sama Tuhan, kita mau berdiam. Dan satu hal yang kita selalu rindukan, kita rindu ada di hadirat Tuhan. Amin. Lebih baik satu hari
di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benar Tuhan, kami menikmati setiap kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Engkau sumber mukjizat di dalam hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini hamba sudah menyampaikan semua isi hati-Mu, karya-karya mukjizat-Mu di dalam hidup hamba. Kiranya Tuhan, jikalau ada umat-umat-Mu hari ini, pagi hari ini, yang mengalami sakit yang pernah hamba-Mu derita Tuhan, maka curahkan mukjizat-Mu di tempat ini Tuhan. Curahkan mukjizat-Mu bagi kami semua Tuhan. Bukakan jalan-jalan baru di dalam hidup kami. Kami melihat kuasa-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan. Oh Jesus, sambil waktu saudara sembah Dia, urapan Tuhan memenuhi setiap kita, Roh Kudus sayang. Haleluya. Ya bayala sekere. Oh Jesus, we thank you Lord. We thank you Jesus. Haleluya. Ya bayala. Lebih baik saya di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Puji-Mu, penyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Saya mengundang kalian yang punya sakit, karena ini dekorasinya kok merah semua. Saya ingat darah Yesus sudah dicurahkan di atas kayu salib. Dan ini waktunya Tuhan. Tuhan ingin umatnya sembuh. Tuhan ingin rohmu sembuh dan dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan ingin engkau dimerdekakan dari segala kesulitan ekonomi, utang piutang yang menjerat engkau, dan kau katakan aku bisa mati karena ini. Dan engkau yang tubuhmu menderita sakit penyakit, apapun itu, apakah tumor, apakah GERD, apakah itu tidak bisa tidur, pusing kepala dan sebagainya, pejamkan matamu dan angkat tanganmu, tangan kananmu ke atas tinggi-tinggi. Korala bakara, tetap musik, mengalankan lagu yang lembut saja. Dan saya mengundang yang punya sakit penyakit dan apapun itu, engkau yang angkat tangan untuk maju ke depan. Di sini ada 2 orang yang sudah bertahan terhadap serangan iblis. Biarlah mereka menjadi saluran berkat-Mu. Orala pakara takara mas.
Kita kira kata nggak usah malu karena kita keluarga sendiri. Darah Yesus sudah tercurah. Ora pakara sikiri. Saya minta Pastor Johan untuk mendoakan mereka dan juga Ibu Angel untuk mendoakan yang wanita Korita Karamasiki. Minta tolong hamba Tuhan jadi catcher. Ora pakara masyakara la pakara masyakara la makara makana matakara masiki. Darahmu sucikan darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Saya mengundang yang ingin dibebaskan dari jeratan ekonomi yang mengikat, monggo maju ke depan, semua tutup mata. Kalau engkau merasa ekonomimu kok jatuh bangun, tak pernah stabil, engkau kok merasa aku ini serba kekurangan terus, ayo maju. Ora pakara masikara la pakara masyara la pakara daku, supaya engkau dimerdekakan dari jeratan maut ekonomimu, dari keterpurukan keluargamu. Pakara daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Serukan, hai iblis, katakan, hai iblis, engkau tidak layak ada di sini. Engkau harus meninggalkan umat Tuhan karena mereka sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Oleh darah Yesus mereka sudah disembuhkan, oleh darah Yesus mereka sudah dipulihkan, oleh darah Yesus mereka menang. Dalam nama Yesus ku menang. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
bebaskan dari segala ikatan yang ada di bumi ini. Serukan merdeka 3 kali, 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Silakan duduk sebentar. Terima kasih buat Pastor Johan dan Ibu Angel, sangat memberkati kami. Walaupun kami tidak lama berteman ya, cuma ketemu sekali barusan. Kalau mungkin Pak Yusak sudah beberapa kali. Ya memang ada apa ya, feeling gitu loh. Maksudnya itu ya it's okay ya. Tadi kalau Bu Angel bicara ya, mereka ini berdua sangat humble. Padahal saya nggak ngerti ya, bagaimananya kan saya nggak tahu. Tetapi Tuhan lebih tahu ya. Ya terima kasih kalau tempat kami jadi tempat perdananya Ibu ya, luar biasa. Kok kayak sudah berprofesional. Saya ini bolak-balik ya terkecoh ya. Kemarin juga Bu Ani itu tanya saya tentang tumpeng ya, karena kami mengikuti lomba tumpeng. RW 30 kita berada ini sudah lama terlibat di Desa Jati ya, dengan Pak Lurah. Hubungan kami dengan warga itu sangat baik, sehingga kita ketika mereka latihan paduan suara ya di gereja ya di bawah. Kemudian ngukir-ngukir buah, ini timnya ini ya di gereja ini ngukir-ngukir buah, apa itu sayur, menyediakan tumpengan itu ya semuanya ya. Mereka juga mau di sini di bawah ya. Dan akhirnya kami mendapat juara 2. Puji Tuhan. Sedangkan yang juara 3 itu Pondok Mutiara yang Barat Tol. Yang juara 1 itu desa ya, RW 6, desa-desa sekitar situ. Ya kalau saya yang juara 1, kami yang juara 1, pasti nanti tidak enak ya, karena kami jarang ikut PKK-nya sana gitu loh ya. Jadi Tuhan baik. Dan kami juga kurang satu hal, yaitu produksi dari RW 08 ini, yaitu apa, membuat minuman. Sebetulnya jemaat ada yang bikin sinom, bikin apa ya, jus dondong, bikin minuman-minuman sehat begitu. Tetapi karena kami lupa atau kami tidak diinfo dengan jelas ya, sehingga kami melupakan hal itu. Ya wajar lah kalau kami dapat juara 2, karena sebetulnya kurang, harus ada produk unggulan daripada RW. Saya sempat pamerkan ini supaya saudara tahu bahwa kita ini gereja bukan eksklusif ya, bukan wis ndak mau tahu sama orang-orang desa, ndak. Tetapi kami juga bergaul sama mereka gitu ya. Kami juga ibu-ibu PKK itu ya guyup sama mereka gitu. Saya juga terlibat di 2 RT ya, RT 30 sama RT 29 rumah saya. Jadi nanti kami pun akan tanggal 25 ikut basar di tengah jalan ya, walaupun panas enggak apa-apa, aku ikut gitu ya. Kemudian jalan sehat, terus kita juga ngadain lomba-lomba, dan itu saya share ke grup WA di ibu-ibu PKK ya. Jadi mereka sama kami itu dekat. Bahkan sama orang-orang di gereja yang lainnya juga sering membawa mereka tamasya kemana-mana itu pakai tenaga mereka ya, mereka senang gitu ya. Bahkan mereka mau memberkati orang-orang lain yang melayani mereka semuanya. Nah itulah artinya kekeluargaan ya, keguyupan ya. Jadi tolong di RT dan RW saudara-saudara sekalian juga maulah terlibat, sehingga Kristus itu dilihat orang, Kristus itu dinyatakan dalam hidupmu, seperti Pastor Angel tadi cerita ya. Jadi di antara kami itu yang rambutnya merah aku tok, yang paling putih ya aku tok. Aku mau sembunyi supaya nanti kamu bisa menang. Nek mereka lihat aku, mungkin kemenangan itu nanti bisa selendro. Saya katakan begitu. Tapi enggak ya, karena jurinya itu dari desa lain. Jadi enggak kenal kita ya. Jurinya itu 3 orang itu orang luar semua, orang luar desa. Jadi enggak ada pro-proan. Jadi itulah kita juga gereja menjadi dampak bagi sekeliling kita. Amin. Saya juga berterima kasih dukungan
kalian semua ya ibu-ibu. Nah tadi Bu Ani saya ulangi, dia kayaknya sudah ahli bikin nasi kuning gitu loh ya. Jadi pakai ini, berapa kilo pakai ini. Ternyata sudah selesai, saya suruh ngicipi dulu, enak. Terus dia ngomong, saya ini baru pertama kali bikin nasi kuning. Oh dasar, saya bilang gitu ya. Mungkin gini ya, supaya orang, karena dia mungkin selalu tidak dipercayai ya, karena masih baru belajar. Tapi dia sudah maju selangkah ya. Namanya apa? Bonek, saudara. Kita perlu bonek ya, amin. Apalagi sama iblis, tidak usah dipikir, dia sudah kalah. Dia sudah dikalahkan Yesus waktu di atas kayu salib. Kita bonek aja lagi ya. Apapun penyakitmu, yakin, percaya hari ini sembuh, amin. Apapun keuangan, percaya hari ini berkat Tuhan melimpah, amin. Tuhan sudah buka pintu-pintu, inilah God's time. Mari kita bangkit untuk menerima berkat. Sek rundingan, wong namanya tim PAW ya. Segala yang baik semua datang dari tahta-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa segala yang baik, Bapa segala yang baik, semua datang dari padamu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu, untuk mujizat-Mu, untuk orang-orang yang Engkau kasih, yang Engkau utus kepada kami, untuk memberitakan kebenaran sabda firman-Mu. Berkati kembali Pastor Johan dan Ibu dalam seluruh pelayanan beliau, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Engkau membuka pintu-pintu pelayanan yang masih tertutup, sehingga amanat agung itu bisa disampaikan sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Bapa, Engkau melihat umat-Mu. Pagi ini mereka menerima mujizat, dan biarlah mujizat-mujizat yang lain menunggu dan berlangsung dalam hidup mereka. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya berkata bersama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.